Halo, selamat siang semuanya. Jadi di siang hari ini saya mau analisa sedikit mengenai XAUSD di time frame H1. Tapi sebelum itu guys, saya minta bantuannya ya, karena ini merupakan channel baru dan juga saya juga merupakan seorang yang baru mulai terjun untuk melakukan analisa. Jadi saya mohon bantuannya untuk di like, komen, dan subscribe ya guys. Sebelum kita analisakan pada hari ini ya, di sini saya sudah ada mapping dan saya kasih lihat dulu ya analisa saya semalam. Kita pindah ya. Jadi semalam guys saya ada buat video YouTube Short dan juga YouTube ya mengenai analisa untuk tanggal 4. Jadi pada analisa saya semalam ya, saya menandai area demand tersebut. Ini adalah area untuk melakukan area buy ya. Jadi di sini ya, apabila harga masuk zona dan terjadi rejection, maka area ini menjadi area yang kuat untuk melakukan buy ya. Dan area di sini juga tepat pada area Fibonacci 0,5 ya. Dan kita lihat di sini ya, harga benar-benar masuk ke area demand sebelum mantul naik. Jadi semalam kita ada dapat profit di sini juga, dan saya ada share di grup Telegram saya juga di YouTube ya. Jadi kita lihat sendiri masuk ke area demand dan harga benar-benar mantul naik. Jadi untuk hari ini bagaimana guys? Jadi sebelum kita analisa teknikal ya, tadi ini sudah ada saya mapping sedikit ya. Sebelum kita ke analisa teknikalnya, kita ke fundamentalnya dulu guys. Jadi di malam hari ini ada news mengenai ISM PMI ya. Dari news ini kita lihat ya, newsnya di jam 9 malam ya, atau 21.00 WIB ya, dengan nilai sebelumnya di 50,8 dan prediksinya di 51,5. Bagaimana dampak ISM PMI ini terhadap gold ya? Jadi ISM ini, data ISM yang akan rilis malam ini, dampaknya juga cukup tinggi terhadap gold ya, yang dimana kalau kita masukkan untuk nilainya ya, kalau kita bilang untuk NFP dampaknya terlalu tinggi atau dampak tinggi sekali itu adalah 1 ya, maka ISM service ini adalah dinilai 2 ya guys. Jadi yang paling tinggi itu adalah untuk NFP dan juga angka pengangguran, sedangkan ISM PMI ini juga berpengaruh tapi dia di bawah daripada yang tadi saya sebutkan, NFP dan juga angka pengangguran. Jadi pada Jumat kemarin, minggu kemarin ya, sudah ada news mengenai NFP dan angka pengangguran, yang dimana angka NFP itu menunjukkan hasil yang melemahkan dolar dan juga angka pengangguran yang naik, sehingga gold langsung mengalami kenaikan yang cukup tajam ya. Jadi untuk hari ini dan semalam juga tidak ada news ya. Jadi maka gold paling ya akan bergerak di area-area tersebut saja ataupun sideways ya. Kalau ada merah pun seperti ini ya, paling cuman ada yang melakukan take profit ya, para scalping mungkin melakukan take profit sehingga harga terjadi penurunan. Tapi kalau dari segi fundamental tidak ada yang berpengaruh sampai dengan saat ini terhadap gold ya. Paling nanti sampai malam bagaimana hasil ini yang akan menentukan lagi ya. Jadi untuk pagi hari ini dan siang hari ini ya, paling kita cuman bisa melakukan ya sedikit scalping tipis ya. Di sini saya sudah ada menandai area-area untuk buy. Oh iya, kembali lagi, bagaimana kalau hasil yang dirilis itu di bawah ataupun di atas prediksi ya. Jadi di sini yang diprediksikan adalah 51,5. Jadi nanti kalau hasil yang dirilis ya menunjukkan angka yang lebih tinggi daripada prediksi, misalkan ya nanti rilisnya 55, berarti itu kan angka yang sangat positif ataupun angka yang sangat baik untuk dolar, sehingga
ketika nanti hasilnya misalkan di atas 51,5 atau kita bilang saja 55 misalkan ya, maka gold akan mengalami penurunan ya, karena terjadi penguatan dolar ya, dolar Amerika ya. Kita gold ini kan kita bandingkan terhadap dolar, jadi untuk naik turunnya gold ini ya terhadap dolar ya. Jadi bagaimana kalau hasilnya di bawah prediksi ya, misalkan nanti keluarnya di angka 48 ataupun 47, maka sudah bisa dipastikan ya gold ini akan melanjutkan rally-nya ya, bisa saja sampai pada titik resistan di TP3 ini ya guys. Ya, jadi mungkin kalau dari segi fundamental seperti itu ya, yang perlu kita ingat adalah kalau hasil aktualnya lebih dari pada prediksi, maka gold akan mengalami pelemahan. Tapi sebaliknya kalau di bawah prediksi, maka gold akan melanjutkan kenaikan ya. Tapi karena sisi NFP dan pengangguran yang mendukung gold ini untuk naik, jadi nanti malam meskipun ya ada pelemahan terhadap gold, mungkin memang akan turun dulu ya, habis itu baru mungkin akan penyesuaian naik kembali ya. Jadi dia mungkin tidak akan membalikkan tren ya, tapi terjadi rejection kuat ya sebelum melanjutkan kenaikan, kecuali ya ada hal-hal lain yang bisa membuat gold ini menjadi turun kembali ya. Jadi untuk analisa teknikalnya bagaimana ya, jadi ini sudah saya mapping untuk lebih gampangnya saya menjelaskan, jadi nggak usah gambar-gambar lagi ya. Untuk area Fibonacci nya kita lihat ya, ini sudah saya tandain area ordernya ya. Kalau di sini ya menurut saya ya, kalau kita lihat kan harusnya masih merupakan area yang high risk, tapi menurut saya ini merupakan ya area di sini ya, dan yang saya tandain ini area order buy ini merupakan area yang mid risk ya, karena saya rasa tidak ada perkembangan news yang bisa melepaskan gold sampai malam hari ini. Jadi saya rasa pergerakan gold tidak akan terlalu signifikan ya. Kalaupun ada penurunan, paling dia cuma akan sampai pada area sini yang saya tandain di resiko rendah. Jadi saya sarankan ya, kalau sebelum ada news sampai pada, kalau memang pun nanti harga turun sampai resiko rendah ini ya, boleh kita lakukan entry. Tapi sekali lagi guys, ini bukan ajakan untuk melakukan entry ya, semua tergantung pada diri Anda masing-masing untuk menentukan. Saya di sini cuma menganalisa terhadap apa yang saya ketahui dan apa yang saya prediksikan ya. Jadi untuk area 0,5 ini ya, memang ini menjadi area yang sangat baik. Sorry ini area 0,6 salah saya taruh ya. Untuk area 0,5 ini ya, ini memang menjadi area titik yang paling bagus ya untuk melakukan entry. Cuman saya rasa kalau kita melakukan entry buy di sini ya, untuk buy limitnya saya rasa tidak akan disentuh sampai dengan malam ini ya. Jadi kalau untuk sebelum news, saya rasa area sini yang akan sangat dominan ya. Oke, kita lihat ya. Jadi sebelumnya harga ya membentuk tren turun, kita bisa lihat di sini ya, harga membentuk tren turun, lalu kemudian ya karena ada berita NFP yang kuat sehingga terjadi perubahan tren ya, terjadi perubahan tren ya, bisa dilihat di sini ya, ini ada cok di sini, change of karakter ya. Jadi perubahan tren dari tren turun menjadi tren naik. Dan juga kalau kita lihat dari garis EMA ya, rata-rata garis-garis EMA ini sudah pada closing ya, dan ini menunjukkan memang momentum untuk bullish itu tinggi ya. Oke, jadi saya rasa
untuk analisa teknikal hari ini ya, mungkin saja dia akan bergerak seperti ini ya guys ya. Jadi masuk ke zona demand semalam, naik ya, masuk ke order buy, akan masuk ke TP1 ya, sedikit terjadi rejection di sini, baru lanjut kenaikan di TP2. Jadi saya rasa ya, untuk malam ini sebelum ada news kita boleh melakukan ya, cari posisi untuk buy ya, boleh di area order buy di sini, ataupun yang saya tandain resiko rendah di sini, ataupun ya mau yang saya rasa sangat rendah sekali resikonya ya di titik Fibo 0,5 di sini ya. Cuman saran saya untuk news nanti malam ya, kita lebih baik melakukan entry setelah ya hasil news itu dirilis ya. Begitu kita tahu berapa hasilnya, kita boleh melakukan entry. Cuman diingat guys ya, kalau nanti hasilnya memang lebih tinggi ya, mungkin gold benar-benar akan terjadi penurunan, tapi penurunan tersebut ya saya rasa bukan penurunan untuk perubahan tren ya. Jadi mungkin memang akan turun, baru kemudian pelan-pelan akan naik kembali ya. Jadi kalaupun turun dia nggak akan break di sini sehingga terjadi shock ya, saya rasa nggak akan terjadi turun sampai di sini dan terjadi shock ya. Saya rasa kalau ada turun pun dia paling cuma sampai area sini ya, titik support minor di sini guys ya, di 3343. Jadi saya rasa untuk analisa hari ini cukup sekian yang bisa saya sampaikan ya. Dan sekali lagi saya minta untuk dukungannya dengan like dan subscribe agar saya makin semangat untuk membuat video-video analisa seperti ini, yang dimana kita bisa saling berbagi pengetahuan, berbagi ilmu, dan juga berbagi cuan bareng-bareng. Salam sejahtera untuk kita semua, selamat siang.